samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Lalu ayat berikutnya ini juga sudah kita bahas sedikit. Dan milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini memutuskan asumsi bahwa kata-kata Khalil itu dua sosok yang saling mengasihi dan saling memerlukan. Itu Khalil ya. Kekasih itu butuh dengan kekasihnya. Nah, Allah mau menjelaskan makna Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Itu Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, tetapi Allah tetap tidak perlu dengan Ibrahim. Nah, tidak seperti makna khalil antara seseorang dengan seseorang. Makanya Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau miliknya berarti dia tidak perlu. Yang dimiliki oleh Allah itu yang perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Wa yastaftunaka fin nisa. Ini ayat yang ke-120. Jadi Al-Quran itu saya pernah menyampaikan tidak seperti buku jurnal, tidak seperti kitab yang ada daftar isinya bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Kadang-kadang ayat yang berikutnya itu bahasnya sudah lain lagi. Tapi sebetulnya menurut sebagian ulama ini ada kaitannya. Yastaftunaka fin nisa wa yastaftunaka fin nisa. Mereka para sahabat itu meminta fatwa kepada Muhammad SAW tentang perempuan. Jadi ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan kolerasinya antara 127 ini dengan ayat sebelumnya, karena mereka para sahabat itu mendengar ayat bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu ilmunya, dan Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi menjadikan mereka tambah takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang perempuan. Kenapa bertanya tentang perempuan? Karena perempuan itu di masa itu hak-haknya banyak diabaikan, banyak dicampakkan, diperlakukan dengan keji. Bukan cuma di Arab saja, di berbagai negara, di berbagai negeri, bahkan di sebagian keyakinan yang sudah melenceng, ya, keyakinan Nasrani yang sudah melenceng di masa itu, perempuan itu tidak bisa masuk ke masjid, tidak bisa masuk ke gereja mereka. Dulu ya, Baitul Maqdis itu tidak boleh dimasuki oleh perempuan, walaupun dia itu suci. Kemudian perempuan kalau masih dalam keadaan menstruasi harus dikucilkan, tidak boleh keluar dari kamar, tidak boleh bicara dengan suaminya. Perempuan itu dipandang setan, dipandang sebagai setan. Jadi kalau ada orang Islam sekarang memandang perempuan setan, itu kembali kepada ajaran yang lebih dahulu. Bagaimana perempuan setan? Kita lahir dari rahimnya ibu kita, berarti kita kalau menganggap perempuan itu setan, berarti kita anaknya setan. Naudzubillah. Bagaimana perempuan dianggap setan? Padahal setiap laki-laki yang lahir
itu lahir dari rahimnya seorang wanita. Kemudian bahkan di sebagian tempat perempuan itu dijadikan kurban, tumbal, dijadikan tumbal. Di masyarakat jahiliyah waktu itu perempuan itu dianggap menghambat, sehingga tidak semuanya, sebagian dari mereka kalau lahir anak perempuan itu wajahnya merah, malu. Kalau lahir anak perempuan wajahnya malu. Sebagian ada yang mengubur anak perempuan, supaya orang tidak tahu mereka ini punya anak perempuan, karena dianggap menghambat. Nah, datang Islam mengajarkan untuk menghormati wanita, memperlakukan wanita dengan baik, bahkan walaupun wanita yatim, bahkan memperlakukan budak dengan baik. Budak wanita loh ya, bukan cuma budak wanita juga wajib diperlakukan dengan baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW bahkan mencontohkan, mendemonstrasikan di hadapan orang-orang Arab bagaimana akhlak dia terhadap istrinya, terhadap wanita, terhadap Khadijah. Kemudian bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad terhadap anak-anaknya yang mayoritas perempuan, yang hidup perempuan, yang laki semua wafat, ya. Akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa. Nah, membuka mata mereka bagaimana cara memperlakukan wanita yang baik, dan kemudian turun ayat yang menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan istri, dengan wanita dengan cara yang baik. Nah, ketika mereka mendengar ayat ini, ayat sebelumnya tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai segala sesuatu, menjadikan mereka tambah tunduk, kemudian mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW fatwa tentang wanita. Maksudnya mereka ingin lebih tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap wanita ini supaya mereka tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang zalim karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka pertanyaan ini ingin lebih sempurna lagi. Mereka ingin lebih sempurna lagi tindak tanduk mereka. Wa yastaftunaka fin nisa. Istaftu yastaftuna itu dari ifta, ya, fatwa. Mereka minta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW tentang perempuan. Kata Allah, mereka minta fatwa kepadamu, hai Nabi Muhammad, tentang wanita. Qulillahu yuftikum. Yang memberi fatwa bukan kamu, hai Muhammad SAW. Tapi katakan kepada mereka, Allah yuftikum. Allah akan berfatwa kepada kalian. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi fatwa kepada kalian, selalu memberi fatwa kepada kalian fihinna, tentang wanita-wanita itu. Allah itu sudah selalu memberi fatwa tentang kalian, tentang wanita-wanita itu. Allah memberi fatwa kepada kalian tentang para perempuan. Wa ma yutla alaikum fil kitab, dan apa yang dibacakan kepada kamu dalam Al-Quran. Allah memberikan fatwa kepada kalian, dan apa yang dibacakan kepada kalian dari Al-Quran itu merupakan fatwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibacakan kepada kalian tentang apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran itu fi yataman nisa, tentang wanita-wanita, perempuan-perempuan yang yatim.
kan di dalam ayat disebutkan dalam ayat itu sudah pernah kita pelajari ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'. Ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, yang kamu tidak memberikan apa yang sudah ditetapkan untuk mereka. Ini masalah yang sudah kita bahas juga di ayat-ayat sebelumnya. Ini juga sudah difatwakan kepada kamu. Sebagian mereka kalau punya anak yatim tidak segera diberikan harta anak yatim tadi, kemudian mereka bahkan memakan harta anak yatim itu, atau ketika mereka mau menikahinya mereka menunda tidak memberikan hartanya atau tidak memberikan mas kawinnya, tidak diberikan kepada wanita-wanita yang akan mereka nikahi. Ini juga sudah kita bahas di ayat yang lalu. Jadi siapa yang ingin mengetahui hukumnya ya tilik lagi ayat yang lalu. Di situ ada pembahasannya secara rinci. Ini sudah difatwakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mustad'afina allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna, padahal kalian ingin atau sebaliknya enggan menikahi mereka, wanita-wanita itu. Wal mustad'afina minal wildan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memfatwakan kepada kalian tentang anak-anak yang dipandang lemah. Ya, anak-anak yatim itu yang dipandang lemah, bagaimana memperlakukan anak-anak yatim. Wa antaqumu lil yatama bil qisti, dan Allah memfatwakan juga kepada kalian agar kalian mengurus anak-anak yatim itu dengan adil. Ini juga sudah pernah kita bahas di awal-awal surat An-Nisa. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Dan kebajikan apapun yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kalian, sudah memfatwakan sebenarnya kepada kalian itu hukum-hukum yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Al-Qur'an itu cara penyampaiannya berbeda dengan kitab-kitab lain ya. Jadi Al-Qur'an itu kalau menjelaskan hukum pasti di belakangnya ada embel-embel Allah Maha mengetahui, nah, atau ada embel-embel di belakangnya balasan bagi orang-orang yang melakukannya, balasan bagi orang-orang yang meninggalkannya. Jadi memang begitu cara Al-Quran dalam menyampaikan. Al-Quran itu bukan kitab fikih yang bicara hukum, rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, bukan juga kitab sains yang menjelaskan sesuatu yang menakjubkan, bukan juga kitab matematika. Tapi Al-Quran itu adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pedoman bagi setiap manusia untuk mencapai jalan kebahagiaan, yang di dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum. Ada hukum-hukumnya, ada sainsnya, ada matematikanya, ada geografinya, ada macam-macam di dalam Al-Quran itu.
Tapi Al-Quran itu bukan merupakan salah satu kitab di antara kitab-kitab itu. Bahkan Al-Quran itu bersyair, tapi dia bukan kitab syair. Ada syairnya juga di dalam Al-Quran, tapi dia bukan kitab syair. Nah, bukan kitab syair. Indah Al-Quran itu. Lebih indah dari syair, dan itu kebesaran Al-Quran. Kalau kamu sudah melakukan apa yang difatwakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui kebajikan yang kamu kerjakan itu tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dicatat oleh Allah. Nah, sebaliknya, kalau kamu meninggalkannya, Allah juga mengetahuinya. Allah mengetahui. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, ayatnya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan, ini ayat berikutnya ya. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Tadi yang disebut di ayat 127 itu fatwa-fatwa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 128 ini baru Allah memenuhi permintaan para sahabat. Dia menyebutkan fatwa baru. Nah, apa fatwanya? Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan. Jika seorang perempuan itu khawatir min ba'liha, mengkhawatirkan suaminya, nusyuzan, khawatir suaminya itu bersikap nusyuz. Nusyuz itu mulai tidak suka kepadanya, atau mulai membencinya. Kalau seorang perempuan khawatir kok suaminya ini sudah berubah, ya, mulai tidak suka kepadanya. Au i'radan, atau mulai bersikap tidak acuh lagi kepada dia, atau mulai berpaling dari dia, mulai ini kayaknya kok mau mulai menjauh dari saya. Ya sebabnya ini. Ya semua pasti ada sebabnya ya. Semua ada sebabnya. Sebabnya bisa dari suami itu sendiri, bisa dari istri. Nah, makanya dalam perkawinan itu menuduh itu tidak ada gunanya. Ini gara-gara kamu, atau gara-gara si istri, atau gara-gara suami. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan. Dan ini yang perlu digarisbawahi, Allah ini mengajarkan dalam rumah tangga itu, kalau kamu melihat api yang kecil, segera padamkan. Jangan nunggu apinya jadi besar. Kalau apinya jadi besar, kamu akan lebih sulit lagi kamu itu memadamkan api tadi. Jadi Allah di dalam ayat ini menggunakan khafat, jika kamu takut, khawatir. Nah, kalau kamu sudah khawatir, segera lakukan perbaikan. Jangan sampai yang kamu khawatirkan itu terjadi baru kamu mau melakukan perbaikan. Ini berarti menunjukkan dalam rumah tangga itu kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, segera diselesaikan, segera berbicara, segera duduk ngobrol, bicarakan. Makanya rumah tangga yang bagus itu rumah tangga yang komunikasinya lancar, yang komunikasinya tersendat-sendat, yaitu tinggal nunggu kehancuran.
Ya, tidak menutup kemungkinan juga ada laki-laki yang tidak bisa dijak ngomong gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga ada perempuan yang tidak bisa diajak diskusi. Jadi komunikasinya terhambat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelesaian setahap demi setahap. Yang pertama, kalau kamu khawatir suami kamu ini mulai berpaling dari kamu, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma. Fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Maka fala junaha alaihima, maka tidak, junaha itu artinya bisa berarti tidak berdosa, tapi bisa berarti tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Fala junaha alaihima, maka tidak mengapa atas mereka berdua ayyusliha bainahuma, untuk mengadakan perdamaian di antara keduanya, mengadakan perdamaian. Wassulhu khair, dan perdamaian itu baik. Perdamaian itu, yang dimaksud perdamaian di sini ya saling berembuk tadi. Apa sih masalahnya? Kalau suaminya mulai berpaling, ini kenapa kok yang diajak bicara itu perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu khawatir suami kamu berpaling, karena biasanya yang meninggalkan itu suami. Yang meninggalkan suami. Walaupun istri juga bisa lari ya, istri itu bisa meninggalkan, tapi kejadian yang umum biasanya suami itu berpaling dari istrinya. Nah, kalau mulai melihat suami itu berpaling, ya adakan perdamaian, duduk. Kalau yang namanya mengadakan perdamaian itu bukan mau menang sendiri. Orang mau damai kok mau menang sendiri, namanya bukan damai gitu ya. Perdamaian itu kalau negara sama negara perang, ya sudah, ini mau gencatan senjata. Kalau mau gencatan senjata berarti harus ada yang menyerahkan hak, harus ada yang rugi. Kalau semuanya tidak ada yang mau rugi, ya namanya tidak damai, itu namanya tidak bisa berdamai. Semuanya mau menang sendiri, pokoknya harus gini, ya tidak akan damai, tidak akan terjadi kedamaian, perdamaian. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini wassulhu khair. Perdamaian itu yang jalan yang baik. Perdamaian itu jalan yang baik. Ini berarti menunjukkan Allah itu lebih menyukai rumah tangga itu tetap utuh. Suami dan istri itu tetap utuh rumah tangganya. Itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat perceraian itu pasti ada dampaknya. Ada dampaknya. Yang paling terasa dampaknya itu anak, kalau dia punya anak gitu ya. Yang paling terasa dampaknya anak. Nah, kalau sudah namanya perdamaian, berarti ada yang direlakan, ada hak yang direlakan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wa uhdiratil anfusus syuh. Apa ini maksudnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu tabiatnya kikir. Wa uhdiratil anfusu asyuh, walaupun nafsu jiwa manusia ini hadir di jiwa manusia ini kekikiran. Tapi yang dimaksud kekikiran di sini bukan kekikiran harta, bukan pelit harta, tapi pelit hak, tidak mau haknya dikurangi. Manusia itu haknya tidak mau dikurangi. Semua itu kepingin haknya dipenuhi. Jadi
manusia, tabiat manusia pada umumnya, dia itu punya ego yang ingin dia yang paling diperhatikan, dia yang paling disayangi, dia yang paling berhak, sehingga kalau terjadi apa-apa dia ini jual derita. Jual derita. Dia ini orang yang paling merana hidupnya. Kalau ketemu orang, suami saya. Atau sebaliknya, yang laki-laki juga seperti itu. Ketemu orang, istri saya itu nggak pernah begini, nggak pernah begini. Ini ego. Egonya yang diperhatikan. Nah, kalau mau berdamai, jangan jual derita. Kalau jual derita ya tidak bisa berdamai kamu. Nah, kamu harus satu sama lain harus saling mengalah, ngambil titik tengah, jangan keluar. Kalau mau gini, kalau gini. Oh ya sudah, oke. Saya mau mengorbankan sebagian hak saya demi tetap utuhnya rumah tangga ini. Dan pengorbanan itu la junaha, tidak ada masalah kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hak kamu sedikit dimakan, tapi kalau itu bisa tetap utuh rumah tangganya, kamu rela dengan itu, kamu merelakan itu, la junaha, tidak mengapa. Ini sifatnya la junaha, itu berarti duduk mengambil titik temu itu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada kata-kata tidak mengapa, berarti ini bentuknya anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan satu, kalau lihat sebagai seorang wanita melihat suaminya mulai berpaling, mulai tidak menyukai dia, duduk, adakan perdamaian, kompromi gitu ya. Dan lihat ini, kata-kata ini ayyusliha bainahuma. Lihat ini penting sekali ya. Ayyusliha bainahuma, mengadakan perdamaian di antara mereka berdua. Berarti Allah menganjurkan masalah ini jangan sampai pecah keluar. Sudah cukup kamu sama suami kamu yang tahu. Berarti kalau berdua, yang ada di rumah kamu saja tidak tahu. Kalau umpamanya di rumah kamu ada orang lain, yang di rumah kamu itu tidak ada yang tahu. Yang tahu ya kamu sama suami kamu sendiri. Perdamaian itu terjadi antara kamu sama suami kamu. Nah, zaman sekarang ini nulis di status. Kalau ada masalah di rumah ditulis di status, bubar. Karena sebetulnya yang paling mengerti masalah yang terjadi di dalam rumah tangga itu, mau orang lain memberi fatwa seperti apapun, yang paling ngerti itu ya si suami itu sendiri dan si istri itu sendiri. Orang tuanya saja sudah tidak paham masalah yang terjadi di antara keduanya. Kalau sampai ke telinga orang tua, sudah lain lagi itu nanti. Sebagai orang tua umpamanya melihat anak wanitanya umpamanya dipelototi sama suami, marah orang tuanya, kamu minta cerai aja kamu. Padahal dipelototi itu buat dia, buat si wanita itu biasa. Saya bisa menerima itu. Kalau bisa menerima tidak ada masalah toh, asal suaminya tidak mukul, tidak berbuat yang tidak gitu ya. Kan kita pernah melihat seperti itu. Jangankan suami istri ini, anak kita di sekolah aja berkelahi sama temennya. Kalau kita ikut-ikut tambah runyam gitu. Kita nanti orang tua sama orang tua marah-marahan karena anaknya berkelahi di sekolah. Orang tua sama orang tua masih marah-marahan. Anaknya yang di sekolah itu besoknya sudah gandengan tangan lagi. Jadi anak-anak itu bisa berkelahi 1 jam, setelah itu jadi teman dekat lagi. Nah, suami istri itu bisa seperti itu. Habis pelotot-pelototan, habis itu bisa makan bareng, bisa jajan bareng gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi makanya sahabat
itu bisa merusak. Walaupun sahabat itu bisa merusak. Orang tua bisa merusak. Saudara bisa merusak karena kedekatan. Kedekatan yang terjadi. Ya kalau saya punya saudara perempuan, pasti saya akan membela saudara perempuan saya mati-matian. Saya punya sahabat, ya pasti saya akan membela sahabat saya. Apalagi kalau itu anak saya, pasti akan saya bela. Jadi kalau terjadi sesuatu di dalam rumah tangga, usahakan selesaikan berdua. Jangan melibatkan siapa-siapa dulu. Selesaikan berdua. Kalau memang itu bisa diselesaikan berdua. Nah, makanya harus duduk dulu, kompromi, ngobrol, selesaikan berdua. Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa, baru putus dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan untuk saling berembuk. Kalau bisa diselesaikan supaya adil dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kata Allah, kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan memang tidak bisa diselesaikan berdua, putus dari pihak laki-laki orang yang bijaksana dan dari pihak perempuan orang yang bijaksana, kemudian duduk menyelesaikan. Nah, tapi sebisa mungkin diselesaikan berdua. Kecuali kita bisa sebetulnya bertanya kepada seseorang yang netral gitu ya, yang netral, seperti umpamanya kalau sekarang ada psikolog, psikolog rumah tangga itu kan ada itu. Nah itu tidak ada masalah kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kan kadang-kadang ada yang tidak pintar dalam, tidak bijaksana dalam menyelesaikan. Bisa diselesaikan, tapi dulu kan belum ada psikolog. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bagaimana penyelesaian yang bagus. Itu berembuk suami istri. Nah, kalau sudah mau berembuk itu wa uhdiratil anfusus syuh, Allah mengingatkan walaupun jiwa manusia itu kikir, pelit, dia kepingin egonya itu berkuasa, tapi orang yang beragama itu orang yang bisa merelakan egonya. Orang yang berakal itu orang yang bisa menundukkan egonya. Saya kasih contoh. Obat itu rasanya pahit kan? Semua orang kalau ditanya obat rasanya apa? Pahit. Tapi ternyata ada orang yang mau minum obat. Semua. Orang kalau mengutamakan egonya, obat pahit, saya tidak mau minum obat, saya tidak suka pahit, mati dia. Tapi dia berhasil menundukkan egonya untuk kesembuhan dirinya. Nah, dalam kehidupan itu orang yang berakal dalam kehidupan itu, ada orang yang bisa menelan pahitnya kehidupan, getirnya kehidupan, karena dia mendapatkan obatnya itu. Obatnya itu, ya sudah, ini saya minum. Itu obatnya. Nah, nanti kesembuhannya juga pasti akan datang. Kesembuhannya pasti akan datang. Nah, orang yang berakal itu orang yang tidak memuaskan egonya, tapi dia melihat sesuatu itu dengan sempurna. Tidak melihatnya sepatah-sepatah, tapi melihatnya dengan utuh. Ini kalau saya lakukan ini secara utuh, apa yang akan terjadi nanti? Nah, kalau orang melihat sesuatu itu dengan kacamata kuda, patah saja, pasti dia akan celaka, akan menyesal. Jadi begitu egonya digores sedikit, langsung keluar. Oh, itu orang seperti itu, pasti dia akan menyesal. Nah, kita tidak boleh seperti itu.
Nah, kita harus berusaha menundukkan ego kita, lebih banyak mengalah. Dalam hal ini memberikan hak kita, dan itu pernah terjadi di rumah tangga Rasulullah SAW. Siapa itu istrinya Nabi Muhammad yang sudah tua? Kalau tidak salah Saudah namanya. Saudah itu salah satu istrinya Nabi, memang sudah umur istrinya Nabi ini. Dia itu takut diceraikan Nabi Muhammad. Sudah tua, tidak bisa apa-apa ini Saudah ini. Takut Nabi Muhammad ini meninggalkan dia, karena dia sudah tidak bisa melayani Nabi Muhammad sebagai seorang istri. Nah, karena dia sayang-sayang menjadi istrinya Muhammad SAW, dan dia memang cinta kepada Nabi Muhammad. Siapa yang nggak cinta kepada Rasulullah SAW? Akhirnya dia itu tahu Nabi Muhammad tetap datang ke tempatnya Saudah. Tetap jatahnya Saudah itu dipenuhi oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad tidak pernah merampas hak makhluk. Dia adalah makhluk yang sangat terpuji, Rasulullah SAW, yang akhlaknya sangat mulia sekali. Sampai Allah menyebutkan di dalam ayat, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau di dalam budi pekerti yang sangat agung. Jangankan istrinya, orang yang tidak kenal saja, Rasulullah ini orang yang tidak kenal itu dipenuhi hak-haknya oleh Rasulullah. Jangankan manusia, binatang itu haknya dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Apalagi manusia, apalagi istrinya sendiri dipenuhi oleh Nabi Muhammad SAW. Saudah ini sudah tidak bisa melayani sebagai istri, tapi Rasulullah tetap datang. Dan Saudah itu paham Nabi Muhammad itu datang sebagai kewajibannya sebagai seorang suami, tetap mendatangi Saudah. Tapi namanya manusia khawatir Saudah ini jangan-jangan nanti turun perintah Nabi Muhammad suruh nyerahkan saya. Nah, akhirnya Saudah itu berembuk dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya jangan pernah ditinggal sampai mati. Saya tetap mau jadi istri kamu. Jatah saya ini saya berikan kepada Aisyah. Tidak usah datang, tidak apa-apa. Tapi jangan dicerai saya, karena cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan sebetulnya dalam tanda kutip menyalahi aturan ini kan. Sebagai seorang istri kan harus didatangi. Tapi Saudah ini menyerahkan haknya, berdamai dengan keadaan, menyerahkan haknya kepada Aisyah. Boleh atau tidak? Kata Allah, fala junaha, tidak berdosa. Jadi kalau di dalam perkawinan itu kalau ada hak yang diserahkan kepada pasangan yang lain, hak dia yang harusnya dipenuhi tapi diserahkan, dan itu terjadi karena saling rela, itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah, umpamanya yang lainnya ya, yang lain masalah itu, suami harusnya cari uang, suaminya tidak mampu lagi cari uang, istrinya yang cari uang, rela dia, sah. Tapi jangan nanti di kemudian hari saya minta cerai suami saya, kenapa? Tidak pernah kerja. Dulu kamu sudah rela kok. Tidak bisa. Nah, itu nanti tidak bisa jadi alasan. Itu sudah pernah duduk, sudah pernah rembuk masalah itu. Atau hal-hal lainnya. Umpamanya suaminya merantau, kerja, izin ke istrinya, saya mau kerja. Ini saya kerjanya
1 tahun atau 2 tahun. Nah, berarti kamu tahu, saya 1 tahun 2 tahun ini tidak bisa memberi nafkah batin kepada kamu. Gimana? Kamu rela? Loh, kalau kamu kerja, ini nanti apa yang saya dapat? Oh, nanti bisa memperbaiki taraf ekonomi kita. Oh iya, berarti saya harus menelan pil kehidupan ini ya. Nahan diri. Selama suami saya kerja, saya harus nahan diri di rumah selama 1 tahun. Oke, rembukan, oke, berangkat suaminya. Kemudian setelah 5 bulan istrinya minta cerai. Kenapa? Saya 4 bulan tidak diberi nafkah batin. Nah, ini ngawur ini. Nah, kamu kan sudah rembukan waktu itu. Dosa tak suaminya? Tidak dosa. Tidak berdosa. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi, makanya ini sebetulnya ini mau menjelaskan dalam kehidupan itu kita tidak bisa juga menggunakan ilmu fikih 100%. Ya bisa pukul-pukulan nanti ya kalau menggunakan ilmu fikih 100%. Harus ada apa orang Jawa bilang tepo sliro ya. Nah, harus ada itu kesepakatan. Harus ada ya yang lunak lah. Jadi orang itu yang lunak, jangan kaku. Jangan kaku jadi orang itu yang lunak. Yang lunak. Jangan bicara hukum terus di rumah kamu dosa, kamu ini, kamu melanggar hak saya, kamu pakai topi hakim sekalian di rumahnya nanti ya. Jadi hakim nanti, bukan jadi suami atau bukan jadi istri, jadi hakim di rumahnya nanti. Yang lunak apa-apa itu, ya semua bisa diselesaikan dengan berbicara. Dan wasulhu khair kata Allah. Perdamaian itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu memang tidak mudah. Pengorbanan itu tidak mudah karena yang namanya damai harus ada pengorbanan. Wa in tuhsinu wa tattaqu, dan jika engkau memperbaiki, hei laki-laki, tadi kan yang diingatkan perempuannya. Perempuan ini kalau merasa, oh ini suami saya mulai mau aneh-aneh ini, buat perdamaian, nggak apa-apa kan. Tapi kalau tadi perempuannya ya, karena memang perempuan itu cenderung lebih mudah dizalimi. Jadi posisi perempuan itu lebih cenderung lebih mudah terzolimi perempuan itu. Makanya Allah menganjurkan ya, kamu buat perdamaian. Kemudian peringatan untuk para suami. Peringatan untuk para suami. Ditutup ayat ini. Wa in tuhsinu, jika kalian hai para suami tuhsinu, berbuat baik, maksudnya memperbaiki hubungan kalian dengan istri. Tuhsinu itu ihsan. Ihsan itu beda dengan adil. Berbuat ihsan itu kita sudah pernah bahas ya kalau tidak salah. Berbuat ihsan dengan berbuat adil itu beda. Kalau adil itu balasan yang setimpal, itu adil. Kalau keadilan dalam manusia itu balasan yang setimpal. Dia memberi saya 200.000, saya balas dengan 200.000, itu adil. Tapi kalau ihsan itu dia memberi 200.000, saya beri dia 3 juta. Itu namanya ihsan. Melampaui kewajiban, itu namanya ihsan. Jadi kalau kita di dalam rumah tangga berbuat melampaui kewajiban, itu berarti kita telah berbuat ihsan. Wajibnya apa? Namanya wajibnya suami itu ya cari nafkah. Suami cari nafkah. Tapi dia di rumah ya nyapu, ya ngepel, ya itu ihsan. Dia berbuat ihsan. Kalau berbuat ihsan itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tapi yang paling penting kan kewajibannya itu yang dilakukan sebagai suami. Jangan nyapu, ngepel, kemudian malas kerja. Nah itu sama aja bohong gitu ya. Karena yang wajib itu bagi kamu
bekerja itu, cari nafkah itu yang wajib. Atau sebagai istri membantu suaminya mencari nafkah, ihsan. Istri itu tidak wajib cari nafkah, itu dia berbuat ihsan, dan ihsan itu nilainya plus karena dia berbuat lebih dari kewajibannya, nilainya plus. Saya lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ke suami sekarang. Wa in tuhsinu, jika kalian hai para suami memperbaiki hubungan kalian dengan para istri ini, dengan istri, memperbaiki hubungan kalian dengan istri kalian, tuhsinu, berbuat baik, terus meningkatkan kualitas hubungan kalian, kebaikan kalian. Wa tattaqu, dan kalian ini memelihara diri kalian dari perbuatan menyakiti mereka, mengabaikan hak-hak mereka. Kasarnya, walaupun kalian sudah tidak suka lagi, umpamanya, namanya manusia itu kan suka dihinggapi setan, sudah tidak suka lagi. Manusia itu ada sifat jenuhnya, ada sifat jenuhnya. Tapi kalau kita nuruti sifat kepala kita, bubar nih kehidupannya. Nah, yang terjadi di rumah tangga baru ini, anak-anak muda sekarang ini, karena tidak pernah belajar agama, tidak ada nilai-nilai agama di dalam hidupnya, putus. Kenapa kamu putus? Saya ini tidak chemistry. Tidak chemistry dari mana? Itu kepala kamu sendiri yang mikir. Tidak chemistry. Saya tidak nyambung ngomong. Tidak nyambung, kamu yang tidak nyambung. Hah? Ada lagi yang ditanya, kenapa kamu? Bosan. Saya bosan lihat dia terus di rumah. Ini rumah tangga kayak main game gitu ya. Ini rumah tangga, ya namanya suami istri. Kamu bosan sama bapak kamu, sama ibu kamu ditinggal gitu. Ya, lihat muka kamu di cermin terus, kan bosan sama diri kamu sendiri. Terus kamu mau meninggalkan diri kamu sendiri. Tidak ada orang bosan kemudian cerai, putus. Itu sifat manusia, kalau dituruti ya nanti kayak binatang dia, seperti binatang. Makanya kita ini harus mengupgrade terus hati kita ini. Makanya orang yang jarang pikir, tidak dekat kepada agama, setan ini masuk ke pikirannya lebih gampang lagi, masuk ke pikiran. Apalagi terus dia bergaul dengan orang yang tidak baik, bergaul, wah sudah lebih menakutkan lagi kondisinya. Itu gunanya zikir, sholat, baca Al-Quran, itu kan bisa menambah kekuatan batinnya kita. Semakin besar itu kita lakukan, ya semakin besar nanti kekuatan kita. Nah, coba kita bayangkan rumah tangga anak muda sekarang ini. Kadang ada yang tidak sholat, ada yang tidak baca zikir. Ya perang di dalam rumah tangga itu, panas nanti rumah tangganya. Nah, terjadi keributan sedikit, ya memang ada juga orang-orang yang dari kecil tabiatnya sudah baik. Tabiatnya baik, ada orang yang tabiatnya baik, tapi yang tabiatnya baik itu sedikit. Nah, yang tabiatnya belum baik ini kan harus dibentengi dengan zikir, dengan hadir majelis untuk mengingatkan terus. Watattaku, dan menjaga, memelihara diri dari sikap yang tidak baik terhadap istri. Jadi pertama, suami itu harus selalu berbuat baik pada istrinya. Yang kedua, menjaga diri dari mendolimi istri. Ini pesannya Allah kepada suami. Pesannya Allah kepada istri, kalau kamu mulai melihat suamimu itu mulai mengabaikan kamu, duduk, ajak ngomong. Karena suami itu biasanya tidak tahu. Kalau tidak dikasih tahu, dia tidak tahu.
Nah, ngobrol, Mas ini kok kamu sekarang kayak gini ini. Tapi ngobrolnya itu ngobrol yang enak, bukan menuduh, sampaikan dengan bahasa yang bagus. Nah, kalau masalahnya sampai di atas itu sehingga menjadikan kamu rela mengorbankan hak kamu sebagai istri supaya tidak terjadi perceraian, itu akan lebih, itu juga merupakan sesuatu yang bagus. Atau sebaliknya, suami rela mengorbankan haknya untuk istri. Kalau di zaman sekarang ada juga istri yang lari dari suaminya kan, demi menjaga keutuhan rumah tangga, suami itu rela mengorbankan sebagian haknya supaya dia tetap jadi ibu dari anak-anaknya. Itu sah-sah saja. Tapi pada umumnya itu dialami oleh wanita ya. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian perbuat, Allah Maha tahu. Dapat kabar terus Allah itu ya. Dapat kabarnya. Jadi hati-hati, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati loh ya. Allah itu dapat kabar terus. Sama kalau kita datang ke anak kita yang sedang ngekos umpamanya. Nah, hati-hati loh, kamu jangan berbuat A, jangan berbuat B, jangan masukkan perempuan di kos-kosan. Hati-hati. Terus gimana nih caranya supaya anak saya ini jalankan? Hati-hati loh nak, saya dapat channel. Kamu lakukan perbuatan ini, saya punya mata-mata di sini. Nah, saya punya mata-mata, hati-hati loh. Kamu nyeleweng, saya tahu. Mesti anaknya jadi takut gitu ya. Nah, Allah itu seperti itulah, mau berbicara kepada hambanya. Tapi Allah tidak perlu mata-mata, karena Allah memang Maha tahu. Tapi Allah mengatakan seperti itu. Hati-hati loh, saya dapat kabar terus. Kamu lakukan apa yang kamu lakukan, aku Allah dapat kabarnya. Mau kamu di tempat A, tempat B, aku dapat kabarnya, yang kabar yang otentik. Karena dia adalah zat yang Maha tahu. Nah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kamu laki-laki tidak akan pernah, lan itu selama-lamanya. Hei laki-laki, kalian tidak akan pernah anta'dilu, berlaku adil, bainan nisa'i, di antara istri-istri. Nah, ini ayat tentang poligami. Di antara istri-istri kalian tidak mungkin kalian bisa berlaku adil. Walau harastum, walaupun kamu sangat ingin berlaku adil, tidak bisa adil. Ya memang sudah tabiatnya manusia itu tidak bisa sempurna, ya. Jadi sebetulnya ayat yang sebelum ini itu ada kaitannya juga kalau mau digabungkan dengan ayat tentang poligami ini. Jadi kalau umpamanya wanita di madu, istrinya nikah lagi, kemudian mau lihat suaminya nikah lagi ya, wanita suaminya nikah lagi, kemudian dia merasa khawatir suaminya meninggalkan dia, lalu dia mengorbankan sebagian haknya. Itu sama yang terjadi dengan Saudah tadi ya. Jadi itu ayat itu bisa kita pahami secara khusus dan secara umum. Nah, ayat yang berikutnya ini berkaitan dengan poligami. Kalian, hai laki-laki, tidak akan pernah mampu berlaku adil di antara istri-istri kalian, walau harastum, walaupun kalian sangat menginginkan berlaku adil. Pertama, ayat ini
memerintahkan laki-laki untuk berusaha semaksimal mungkin berlaku adil. Semaksimal mungkin. Karena ada kata-kata walau harastum. Yang kedua, ayat ini justru mengatakan poligami itu halal. Diperbolehkan di dalam Islam. Jadi kalau ada segelintir manusia yang mengatakan bahwa poligami itu haram, dalilnya ayat ini. Walan tastati'u an ta'dilu. Padahal ayat yang sebelumnya kan matsna wa thulatha wa ruba. Terus fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak adil, istri kamu satu saja. Kalau kamu takut tidak adil, istri kamu satu saja cukup. Nah, ayat di sini walan tastati'u an ta'dilu. Kalian tidak mungkin bisa berlaku adil. Disimpulkan berarti poligami itu tertutup di dalam Islam. Ini salah. Ini penafsiran yang salah. Nah, justru ayat ini menjelaskan apa makna adil di ayat yang awal tadi. Yang dimaksud adil di situ apa? Yang pertama, keadilan manusia itu tidak bisa sempurna. Allah mau menjelaskan, manusia itu yang seadil-adilnya tidak mungkin sempurna. Jadi pengertian adil itu bukan keadilan yang mutlak. Bukan keadilan yang mutlak, tapi keadilan yang disesuaikan dengan kenyataan. Dengan kenyataan. Nah, ayat ini mau menjelaskan kalian tidak mungkin bisa adil, walaupun adil itu harus, dan walaupun kalian itu berusaha adil, tetapi kemudian Allah menjelaskan fala tamilu kullal maili. Lihat, Allah memberi jalan keluarnya. Kalau seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, Allah menjelaskan bagaimana berlaku adil kepada setiap wanitanya. Cara berlaku adilnya, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqati. Janganlah engkau cenderung kepada istri yang kamu cintai di antara istri-istri kamu, sehingga kamu biarkan yang lain itu seperti cantolan yang tidak ada isinya gitu. Jadi terkatung-katung gitu ya. Al-mu'allaqah itu, mu'allaqah itu cantolan baju tapi tidak ada bajunya. Nah, jadi terkatung-katung gitu. Nah, tidak digubris sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini apa yang dimaksud adil itu. Yang dimaksud adil itu kalau yang dimaksud adil itu adalah adil secara material. Adil secara material. Nafkah lahir, nafkah batin, sandang, pangan, papan, itu harus adil. Kemudian termasuk adil dalam interaksi. Jadi diharamkan seorang suami mendemonstrasikan ke istri yang lain bahwa ini adalah istri yang paling saya cintai. Tidak diperbolehkan. Menampakkan kepada yang lain. Tidak boleh.
Jadi dia harus berusaha semaksimal mungkin menampakkan kepada seluruh istrinya bahwa dia mencintai semuanya, walaupun itu susah, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun susah, tapi dia tetap harus menampakkan dia cinta kepada istri yang A, cinta juga kepada istri yang B. Nah, itu yang dimaksud adil di dalam ayat. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, fawahidah, satu saja, daripada pusing kepala kamu. Kayak Habib Salim gitu ya, Habib Salim bin Jindan itu nikah. Habib Salim atau siapa saya lupa, pokoknya ada seorang ulama itu ya, dari istri yang pertama ke istri yang kedua, keluar dia jalan ditanya, dari istri yang pertama mau ke istri yang kedua, dari mana? Menjahannam ilal jahannam. Dari neraka saya sekarang mau pergi neraka, masuk saya semprot, masuk sini semprot ya. Pusing dia dari neraka menuju ke neraka yang lain, semprot. Nah, kalau kamu tidak bisa, situasinya tidak bisa, ya satu aja sudah. Yang nyemprot satu lebih gampang daripada dua ya. Nah, itu apa namanya, pengertian adil di dalam ayat ini ya. Pengertian adil seperti itu. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan jika kamu itu melakukan perbaikan, ini tadi yang ayat sebelumnya berbicara tentang ihsan. Tapi ayat yang ini berbicara tentang keadilan. Jika kamu berbuat baik dalam hubungan kamu, tuslihu wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah dari kecurangan, merampas hak salah satu istri kamu, umpamanya waktunya nginep di istri yang kedua dia curang, tidak nginep. Bilang, oh saya mau pergi ke sini, padahal nginep di istri yang pertama, berbuat curang itu dosa. Atau berbuat curang lainnya lah, mengambil hak salah satu dari istri kamu. Nah, Allah Subhanahu wa taala wa tattaqu wa tuslihu wa tattaqu. Jadi kamu harus berusaha berbuat baik dan kamu harus bertakwa dari perbuatan yang curang. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan ya sebaik-baiknya manusia pernah tidak baik. Ketat-ketatnya manusia menjauhi hal yang bisa merampas hak orang lain, itu pasti kena sedikit ya. Namanya hubungan manusia ini tidak gampang hubungan dengan manusia ini. Kita hubungan dengan ibu kita saja yang melahirkan kita tidak gampang, apalagi ini hubungan dengan manusia yang dikawinkan, itu lebih tidak gampang lagi itu ya, tidak gampang. Kita dengan ibu kita yang melahirkan kita saja kadang-kadang jengkel, ada jengkelnya itu, kadang-kadang salah paham, walaupun itu kan kita tekan di dalam diri kita, karena dia sebagai orang tua tidak sempurna, kita sebagai anak juga tidak sempurna. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dan bertakwa, takut dari merampas hak. Tapi kalau kamu sudah berusaha dan tergelincir kamu, sedikit kamu keluar dari garis, fa innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagai seorang suami yang istrinya lebih dari satu, kalau dia sudah berusaha menjadi suami yang baik, yang istrinya satu juga ya, kalau dia sudah berusaha menjadi suami yang baik, menjadi suami yang mendirikan kewajiban, memenuhi hak-hak istrinya,
kalau ada selip-selipnya sedikit, kalau kamu betul-betul berusaha dan Allah mengetahui, kita tidak perlu penilaian manusia. Kalau manusia, penilaian manusia itu tidak akan pernah puas. Kita mau jungkir balik seperti apa, dia melihatnya cuma sebelah mata, cuma gitu. Makanya jangan berbuat demi penilaian manusia, kecewa kita. Ada ungkapan yang mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia itu adalah titik yang tidak pernah dicapai. Jadi kamu kalau berbuat demi kepuasan manusia, kamu akan menyesal. Jangan berbuat untuk manusia, tapi berbuat untuk Allah. Berbuat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saya sudah berusaha, siapa yang tahu? Walaupun manusia mengatakan bahwa saya ini tidak pernah berusaha, tidak pernah maksimal, tapi saya kan yang tahu kemampuan saya itu saya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sudah benar-benar berusaha, tapi kamu selip di tengah perjalanan sebagai seorang suami atau sebaliknya sebagai seorang istri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kana ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan ini dalam segala hubungan anak dengan ibunya, dengan bapaknya, ya harus tuslihu wa tattaqu, berusaha dia baik dan bertakwa. Kalau ada kurang-kurangnya sedikit, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang tua terhadap anak, orang tua siapa yang sempurna? Ya dia harus berusaha menjadi orang tua yang baik di depan anak-anaknya. Usaha, namanya berusaha itu ya bersungguh-sungguh dalam usaha tadi, mencontohkan hal-hal yang baik, tidak mencontohkan hal-hal yang buruk. Tapi kalau tergelincir, namanya orang tua manusia, tergelincir dia, tahu-tahu mencontohkan sesuatu yang tidak baik, atau mengeluarkan kata-kata nada tinggi kepada anaknya, atau hal-hal lain lah yang di luar kendali dia, ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kamu sudah benar-benar berusaha, Setengah 12 kita tutup ayat yang terakhir saja ya. Wa iyatafarraqa. Nah ini sudah titik akhir nih ya. Wa iyatafarraqa, jika keduanya pisah. Ini lihat ini, agama ini berarti pisah itu halal tapi tidak disukai oleh agama. Bukan jalan utama ya, alternatif itu. Cerai itu alternatif akhir. Alternatif paling akhir. Duduk dulu, bicara dulu, rembuk dulu. Kalau kamu sudah melakukan itu berkali-kali, ternyata gagal, agama juga tidak menutup perceraian. Agama Islam ini tidak mengharamkan perceraian, tidak seperti agama yang lain. Karena namanya manusia, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak bisa diakurkan lagi, yang kalau dipaksa justru akan menimbulkan efek yang lebih buruk bagi dirinya dan bagi anak-anaknya. Kalau dipaksa terus, suruh rukun, suruh serumah, tengkar terus, dan itu juga akan berefek kepada anak-anaknya ketika melihat kedua orang tuanya itu tengkar terus, dan berefek kepada masing-masing suami dan istri tadi. Agama memberi jalan untuk cerai. Jadi tidak seperti agama yang lain, nikah sampai mati. Nggak mungkin, itu nggak masuk di akal ya. Nikah sampai mati. Dianggap Islam ini oleh kaum orientalis, Islam ini dianggap salah, memilih jalan cerai sebagai jalan yang baik. Ternyata sekarang di antara mereka juga non-muslim itu, pakar-pakar non-muslim itu sudah mengakui ternyata cerai itu jalan baik juga. Dalam kasus-kasus tertentu, suami istri itu tidak bisa lanjut lagi memang. Kalau lanjut,
ya akan menjadi rusak, malah saling menyakiti terus yang satu dengan yang lain, dosanya tambah terus. Nah, kalau sudah sampai titik darah penghabisan ya, istilahnya sudah tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyyatafarraqa, kalau memang harus keduanya bercerai, yughnillahu kullan min sa'atihi, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing suami istri itu dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat apa? Apa itu? Ayatnya itu? Yughnihimullah min fadlih. Nah, apa itu ayatnya? Iyakun fuqara. Yughnihimullah min fadlih. Nah, sebelumnya apa itu ayatnya? Kan tentang pernikahan juga itu. Cari dulu deh. Nah, cari. Hah? Bukan. Yang ayatnya Wa ankihul ayama wa ankihul ayami minkum wassalihina min ibadikum. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Ayat tentang nikah itu kan. Nikahkan wanita-wanita dan laki-laki kalian. Iyakunu fuqara, jika mereka dalam keadaan fakir, yughnihimullah min fadli. Orang nikah itu mendatangkan rezeki. Jangan mikir saya harus target punya uang sekian dulu baru menikah. Tidak sampai-sampai nanti kamu saat tua. Nikah dulu, nanti rezeki kamu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yughnihimullah min fadli. Jangan takut miskin. Nah, kalau pernikahan itu mendatangkan madharat, harus cerai, ya jangan khawatir, nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan memberi rezeki dari karunia-Nya masing-masing. Tidak usah bingung nanti kalau saya cerai uangnya dari mana? Ini dari mana? Nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Allah akan memberi karunia. Ini bisa berarti rezeki hissi, materi itu. Bisa juga yang dimaksud di dalam ayat yughni fa yughnillahu kullan min sa'atih, bisa jadi bermakna rezeki jodoh. Kalau kamu A dengan B ini tidak cocok, dikumpulkan tengkar terus, ya sudah, kalau jalan keluarnya adalah harus cerai, ya sudah cerai. Nanti kalau cerai, rezeki jodohnya mungkin sih ada masing-masing. Yang ini bisa dapat laki-laki yang membahagiakan dia, yang ini bisa dapat wanita yang membahagiakan dia, atau rezekinya hidup sendiri bahagia. Itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allah wasi'an hakima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas dan maha bijaksana. Maha luas apa ini? Bisa diartikan maha luas rezekinya, bisa juga diartikan maha luas ilmunya. Jadi kalian hai manusia hanya bisa memandang cerai itu madharat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ilmunya meliputi, ternyata ada cerai yang mendatangkan manfaat. Jika kalau tidak cerai, madharatnya lebih besar. Dan dia adalah zat yang maha bijaksana. Ketika memutuskan cerai itu sah-sah saja, ketika perkawinan itu bisa menimbulkan madharat, bertahan dalam perkawinan itu menimbulkan madharat. Dia maha bijaksana dan dia yang maha mengetahui hukum yang terbaik bagi setiap makhluknya. Jadi ikuti aturan main Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita akan bahagia. Walillahi ma fis samawat. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا على باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد التشسب والحمد لله في البدء والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.